Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMPKM. Perkenalkan sebelumnya, saya Firman Syalahia. Saya dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Dan di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya diamanakan sebagai koordinator dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan untuk podcast hari ini dengan judul BMPKM dan juga sejarahnya, saya diamanakan sebagai host atau pembawa podcast atau pembawa acara pada podcast hari ini. Baik, langsung saja untuk podcast kali ini, podcast pertama kali kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar. Baik, langsung saja perkenalan dulu untuk Pak Presiden Mahasiswa. Silakan. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alif Rian Ramli dari D4 Jurusan Kesehatan Lingkungan. Alhamdulillah pada tahun ini diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar. Ya baik, jadi saya jelaskan sedikit untuk podcast hari ini. Jadi podcast merupakan sebuah program kerja dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini merupakan program kerja baru dari kementerian kami yang guna untuk memberikan informasi-informasi lebih lanjut, informasi lebih luas kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Makassar tentang apa itu organisasi maupun bagaimana yang ada di dalamnya terkait kampus Poltekkes Kemenkes Makassar. Iya, baik, langsung saja untuk Presiden Mahasiswa. Pertanyaan yang pertama, apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar? Dari pandangan Presiden Mahasiswa itu bagaimana? Ya baik, jawab dari pertanyaan dari hostnya kita kali ini. Yang pertama, untuk saya jelaskan secara singkat, untuk BMPKM sendiri adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar. Sesuai dengan ADRT Kema PKN yang kita emban di Poltekkes Kemenkes Makassar, bahwasanya BMPKM adalah eksekutif tertinggi dalam lingkup Direktorat Poltekkes Kemenkes Makassar. Mungkin hanya itu. Oke, mungkin dari Pak Presma itu menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sejarah dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri terbentuk begitu. Iya, mungkin untuk sejarahnya kita putar balik, jelas balik pada tahun 2010, di mana untuk pada tahun 2010 ini Kakanda Laude Marsudi pada tahun 2011 itu ikut dalam partisipasi Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar, di mana Kakanda ini beliau melihat bahwasanya dalam forum-forum tersebut itu ada banyak BEM-BEM kampus di luar sana, dan dia pun berinisiatif mengapa di lingkup Poltekkes Kemenkes Makassar itu tidak ada yang namanya BEM Poltekkes Kemenkes Makassar. Jadi setelah Kakanda Laude Marsudi ini pulang dari musyawarah Forkompi itu, lalu Kakanda membuatkan forum untuk mendiskusikan ataupun merealisasikan bagaimana agar kiranya BMPKM ini dapat dibentuk dari pada tahun itu. Jadi awalnya itu BMPKM itu belum terbentuk, namun ada inisiatif dari Kakanda Laude Marsudi untuk membentuk BMPKM gitu. Ya. Oh iya. Dan itu adalah inisiatif sendiri oleh Kakanda, bahwasanya kita di Poltekkes Kemenkes Makassar itu belum ada BEM. Nah, dilemparlah ke dalam forum musyawarah besar BPM pada waktu itu. Pada waktu itu masih BPM yang menjadi eksekutif, menjadi pengampu legislatif, dan menjadi pengampu yudikatif juga. Jadi untuk trias politika itu dipisah untuk eksekutifnya, di mana untuk eksekutif khusus untuk Badan Eksekutif Mahasiswa, dan untuk yudikatif maupun legislatif itu khusus pada Badan Perwakilan Mahasiswa. Mungkin, ya baik. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang beberapa elemen-elemen dari bagaimana dibentuknya dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Tentunya itu ada badan yang tertinggi, awalnya adalah Badan Perwakilan Mahasiswa, kemudian ada inisiatif dari Kakanda Laude untuk membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa ini agar kiranya ada di bawah Badan Perwakilan Mahasiswa begitu. Bukan begitu Pak Pres? Ya, betul. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih tujuan dibentuk organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Makassar ini? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana sih sejarah dibentuk Badan Eksekutif Mahasiswa
bagaimana apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa, namun kita juga perlu tahu bahwa apa sih tujuan untuk dibentuk organisasi ini, organisasi BMPKM sendiri. Silakan Pak Pres. Iya baik. Terima kasih. Kalau untuk tujuan dibentuknya ini, kita mempunyai 3 fungsi. Di mana 3 fungsi ini terdiri dari fungsi koordinasi, fungsi kaderisasi, dan fungsi aspirasi. Di mana dalam 3 fungsi ini memiliki tujuan tersendiri. Untuk tujuan pertama, untuk kaderisasi, itu untuk kaderisasi semua pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi teladan ataupun contoh bagi mahasiswa-mahasiswa yang berada di Poltekkes Kemenkes Makassar. Kedua, untuk koordinasi, kita di Poltekkes Kemenkes Makassar ini merangkul dari 8 jurusan oleh BMPKM sendiri. Jadi untuk koordinasi ini kita betul-betul turun ke 8 jurusan maupun unit kegiatan mahasiswa yang ada dalam Poltekkes Kemenkes Makassar. Lalu untuk fungsi yang ketiga, yaitu aspirasi, di mana ini adalah suatu fungsi yang sangat sakral dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Kami sebagai wadah atau penyedia atau penampung aspirasi dari mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Makassar. Jadi itulah tadi beberapa fungsi maupun tujuan dibentuknya oleh BMPKM ini. Iya, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang fungsional dan juga tujuan dibentuknya BMPKM itu juga dari 3 fungsi tersebut mungkin sudah mencakup bagaimana tujuan dibentuk BMPKM ini ya. Ya, baik. Tentunya dari berbagai tujuan dan juga sejarah pengertian dari Badan Eksekutif Mahasiswa, mungkin tadi kita sudah mengenal eksternalnya, maksudnya kita sudah mengenal gambar luarnya lah. Nah, kita masuk ke dalam nih Pak Pres. Jadi mungkin Pak Pres bisa menjelaskan bagaimana sih struktur dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu. Jadi kayak dari atasan sampai bawahan itu mungkin bisa Pak Pres jelaskan begitu. Iya, silakan. Ya. Kalau untuk struktur itu di BMPKM sendiri terdiri dari 4 steering komite dan ada 2 biro dan 6 kementerian. Dari 4 steering komite ini mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing, di mana untuk presiden mahasiswa itu berfokus pada eksternal di lingkup Poltekkes Kemenkes Makassar. Misal pada hubungan untuk koordinasi lembaga, untuk hubungan nasional dan lain segala macam. Lalu untuk wakil presiden mahasiswa ini mempunyai tugas untuk mengatur ataupun mengelola dengan baik internal yang berada di BMPKM sendiri. Lalu ada bendara umum. Untuk bendara umum itu mempunyai tugas dan fungsi yaitu mengatur keuangan ataupun memberikan kucuran untuk kegiatan-kegiatan di BMPKM sendiri. Lalu ada sekretaris jenderal, di mana untuk sekretaris jenderal ini berfungsi untuk mengelola administrasi yang masuk ataupun keluar dari BMPKM sendiri. Lalu kita turun pada biro. Itu ada 2, biro kesekretariatan dan biro keuangan. Untuk biro kesekretariatan ini punya fungsi yang pertama atau fungsi umumnya itu membantu sekretaris jenderal dalam mengelola pengarsipan surat, dalam mengelola arsip laporan pertanggungjawaban dan yang berhubungan terkait administrasi lainnya. Hubungan sama sekretaris jenderal gimana Pak Pres? Ya, untuk hubungan sekretaris jenderal dan biro kesekretariatan itu dari biro kesekretariatan itu biasa membantu dalam tahap perevisian proposal dari lembaga. Jadi saling terkoordinir lah dari sekretaris jenderal ke biro kesekretariatan gitu ya. Betul. Juga kalau ada surat yang masuk itu diterima oleh sekretaris jenderal dan diarsipkan oleh biro kesekretariatan sendiri. Jadi masing-masing mempunyai perannya. Lanjut, jadi kita lanjut pada biro keuangan. Untuk biro keuangan tersebut memiliki fungsi dan tugas. Untuk biro keuangan sendiri membantu dari bendara umum, di mana bendara umum mempunyai tugas dan fungsi mengelola terkait keuangan-keuangan yang ada di BMPKM. Nah, untuk fungsi dari biro keuangan ini adalah memberikan atau membantu dalam tugas dan fungsinya bendara umum dalam mengelola keuangan yang berada di BMPKM sendiri. Dan juga untuk biro keuangan ini bertugas mencari dana ataupun membuat suatu kegiatan dalam tujuannya itu untuk memberikan ataupun mengumpulkan dana untuk kegiatan-kegiatan di BMPKM sendiri. Jadi setelah dari biro kita turun pada 6 kementerian. Dalam 6 kementerian ini kita ada Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi atau PSDMO, di mana untuk PSDMO itu sendiri mencakup
Sebutkan dulu Pak Pres, gimana apa-apa saja kementerian yang ada di dalamnya. Ya, kalau untuk kementerian itu ada 6. Kementerian pertama yaitu Kementerian PSDMO atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi. Lalu ada Kementerian Adkema atau Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Lalu ada Kementerian Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lalu ada Kementerian ILPI atau Ilmu dan Penalaran Ilmiah. Lalu ada Kementerian Senior atau Kementerian Seni dan Olahraga. Lalu ada Kementerian Keagamaan yang mempunyai 2 departemen, yaitu Departemen Rohani Islam dan Departemen Rohani Kristen. Lalu untuk fungsinya? Ya, silakan jelaskan Pak Pres dari PSDMO dulu. Ya, untuk PSDMO sendiri yaitu mengatur terkait pengurus atau meningkatkan skill maupun pengetahuan dari pengurus-pengurus yang berada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi untuk PSDMO sendiri bisa dikatakan kaderisasinya kami, di mana untuk kaderisasi ini bertugas meningkatkan itu tadi yang saya bilang, pengetahuan maupun skill-skill untuk pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Lalu lanjut untuk Kementerian Adkema. Untuk Kementerian Adkema itu sendiri mempunyai tugas dan fungsi yaitu aspirasi. Yaitu aspirasi ini teman-teman Adkema akan mengumpulkan dari 8 jurusan dari beberapa mahasiswa-mahasiswi di Politeknik Kemenkes Makassar untuk dikumpulkan, lalu dikaji dalam bagaimana supaya teman-teman dari mahasiswi Politeknik Kemenkes Makassar ini dapat sejahtera dalam belajar di kampus Politeknik Kemenkes Makassar. Lalu kita ada Kementerian Kominfo, ILPI dulu tadi. Untuk Kementerian ILPI ini sendiri terkait atau berhubungan dengan akademik, di mana untuk Kementerian ILPI punya tupoksi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan akademik untuk para mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kemenkes Makassar. Lalu Kementerian Kominfo. Untuk Kementerian Kominfo ini mungkin teman-teman biasa lihat di sosial medianya kita, itu untuk Kementerian Kominfo yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sosial media Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Lalu ada Kementerian Senior. Untuk Kementerian Senior ini bertugas ataupun punya tupoksi untuk menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kemenkes Makassar dalam bidang seni dan olahraga. Lalu ada Kementerian Keagamaan. Kementerian Keagamaan itu sendiri mempunyai 2 departemen. Tadi saya bilang untuk Kementerian atau Departemen Rohis itu mewadahi mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kemenkes Makassar dalam rohani Islam, meningkatkan iman dan takwa dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kemenkes Makassar. Sama halnya juga dengan rohani Kristen. Untuk Departemen Rohani Kristen ini meningkatkan juga terkait iman maupun pengetahuan terkait rohani Kristen sendiri. Mungkin tadi sedikit penjelasan saya terkait tupoksi dari struktur Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya tentang apa-apa saja sih struktur yang ada di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, dari steering komite sampai di bawahnya dari 2 biro dan juga 6 kementerian. Ya. Jadi tadi dari 6 kementerian dan juga 2 biro dan steering komite itu mungkin kerja yang saling mencakup akan membangun Badan Eksekutif Mahasiswa bersama untuk menjadi lebih baik. Ya, baik, tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana struktur kepengurusan dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga fungsional dan struktur terkait Badan Eksekutif Mahasiswa. Tentunya kita ini perlu tahu nih apa-apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin dari Presiden Mahasiswa bisa menjelaskan sedikit lah atau gambaran-gambaran umum lah tentang bagaimana sih kegiatan atau bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Kemenkes Makassar. Saya persilakan. Terima kasih. Mungkin sedikit gambaran dari teman-teman mahasiswa Politeknik Kemenkes Makassar itu misal dari Kementerian PSDMO. Saya angkat dari Kementerian PSDMO untuk program kerja Kongres Kema PKM, di mana untuk Kongres Kema PKM ini adalah forumnya kita dalam mempertanggungjawabkan hasil-hasil kerja kerasnya Badan Eksekutif Mahasiswa dan hasil kerja keras dari Badan Perwakilan Mahasiswa dalam satu kepengurusan. Lalu kalau kongres kapan sih dilaksanakan Pak Pres? Kalau kongres itu biasanya selesai dari after kepengurusan tahun, ya? Iya. Oh iya. Biasanya akhir tahun atau awal tahun. Selanjutnya apa Pak Pres kegiatan? Iya. Saya angkat juga dari Kementerian Adkema.
untuk Kementerian Atkema itu ada bakti sosial, di mana bakti sosial ini berhubungan dengan tugas dan fungsinya kita sebagai seorang mahasiswa untuk terindah perguruan tinggi pada poin ketiga, Betul yaitu sekali. pengabdian kepada masyarakat. Lalu ada untuk kegiatan ILPI, Kementerian ILPI itu ada kegiatan kelas belajar gratis, di mana untuk kelas belajar gratis ini kami mewadahi teman-teman mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemkes Makassar dalam bidang akademik, dan di mana untuk kelara-kelara itu mempunyai materi-materi yang berbeda. Jadi misal dalam kelas belajar gratis itu ada kami mengangkat tema, lalu untuk kelas belajar gratis 2 dan seterusnya itu tema-temanya berbeda. Jadi bisa menambah pengetahuan ataupun wawasan dari mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemkes Makassar. Sedikit lagi untuk Kementerian Keagamaan, kemarin juga sempat kajian Islami, mungkin teman-teman ikut dari mahasiswa-mahasiswa Poltekkes Kemkes Makassar. Itu untuk kajian Islami, di sini kami bertujuan untuk yang pertama silaturahmi dengan antar mahasiswa Poltekkes Kemkes Makassar, dan juga silaturahmi untuk kampus-kampus luar, di mana kita ada tamu kemarin dari Universitas Negeri Makassar, ada dari Universitas Islam Negeri Alauddin. Jadi kami mengundang juga kampus-kampus luar. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi berbagai kegiatan yang dilaksanakan Badan Eksekutif Mahasiswa tentunya tidak hanya mencakup di mahasiswa saja ya Pak Pres. Jadi mencakup berbagai universitas yang ada di Makassar tentunya, dan juga banyak kegiatan-kegiatan besar yang nasional yang berskala nasional dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, begitu Pak Pres. Iya, tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di BMPKM, dan juga kita mengenal struktural dari BMPKM itu sendiri, sudah mengenal lebih dalam nih bagaimana apa-apa saja yang ada di BMPKM itu sendiri. Terus juga kita juga mengenal bagaimana sih tentang apa sih itu BMPKM dan fungsional dan tugas BMPKM itu sendiri untuk Poltekkes Kemkes Makassar. Ya, sekarang kita ke internal dulu Pak Pres, bisa? Apa tuh? Ya, jadi gini, sebelum menjadi presiden mahasiswa tentunya Pak Pres itu punya punya tantangan sendiri dalam diri bahwa kayak bagaimana sih nantinya ke depannya saya menjadi presiden mahasiswa yang dimana memimpin banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemkes Makassar. Nah, saya bertanya satu pertanyaan, mungkin pertanyaan cukup menjawab berbagai pertanyaan teman-teman yang mungkin merasa bertanya-tanya bagaimana sih jadi presiden mahasiswa itu sendiri. Ya, pertanyaan saya mengapa presiden mahasiswa ingin menjabat sebagai presiden mahasiswa? Mungkin motivasi ya. Iya, motivasi. Saya menjadi presma. Iya, betul sekali. Mungkin kita kilas balik waktu saya mendaftar di Poltekkes Kemkes Makassar ini, yaitu pada saat PKKMB. Untuk PKKMB ini kan pada saat saya masuk mungkin juga secara online, akan tetapi ada juga hal tersendiri, hal menarik yang menarik perhatian saya untuk bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi setelah saya melihat dari penampilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa pada saat PKKMB, saya melihat BMPKM ini yang membawakan acara dari PKKMB, yang menjadi host. Dari situ wah, besar sekali nih yang sudah tertarik duluan ya, sudah menarik duluan dia. Yang memimpin ataupun menjalankan kegiatan sebesar atau dalam 8 jurusan ini adalah BMPKM sendiri. Jadi setelah itu saya scroll dari sosial media BMPKM sendiri, saya lihat Instagramnya, saya lihat bagaimana sih itu BMPKM. Setelah saya kulik-kulik, saya lihat di situ, oh ternyata kalau mau masuk di BMPKM itu harus mengikuti School of Leadership. Nah, di situ saya tunggu-tunggu terkait dari perekrutan dari BMPKM sendiri. Nah, di situ saya mendaftar sebagai calon kader, dan alhamdulillah lulus pada keluarga School of Leadership yang ke-11. Situ saya juga ditempa dengan baik, ditingkatkan wawasan saya, dan banyak sekali menambah relasi dari teman-teman dari 8 jurusan. Dan juga untuk motivasi saya terkait menjadi presiden mahasiswa itu, saya melihat ingin mempunyai tantangan yang baru, di mana saya ingin memimpin, memang betul-betul dipimpin
oleh atau mempunyai tanggung jawab besar. Di sini mungkin saya sudah merasakan di SMA terlebih dahulu sebagai pengurus OSIS. Nah, pada saat Jadi kuliah, pas SMA sudah pernah menjabat ya, organisasi juga ya. Jadi sudah. pas di kuliah Nah, itu mengembangkan kembali. ya gitu. betul. Di sini saya ingin mengembangkan diri saya. Bagaimana kalau saya tanya-tanyakan bagaimana ingin menjadi seorang presiden mahasiswa. Jadi saya tanya kepada senior-senior, saya cari di sosial medianya, harus mendaftar school of leadership, harus mengikuti prosedur-prosedur, dan pada akhirnya ya, alhamdulillah sekarang saya diamanahkan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai presiden mahasiswa. Ya, wah, kayaknya dari interest awal sampai sekarang sudah sudah jadi presiden mahasiswa itu merupakan proses yang sangat panjang dan yang sangat sulit ya Pak Pres. Jadi teman-teman yang merasa kayak penasaran tentang bagaimana proses menjadi presiden mahasiswa atau bagaimana proses menjadi orang yang sudah kayak di samping saya seperti ini itu mempunyai proses yang sangat panjang dan tentunya sangat sulit. Tadi sudah Pak Pres jelaskan bagaimana proses awal untuk menjadi presiden mahasiswa. Pertanyaan terakhir nih buat Pak Pres. Apa harapan Pak Pres sebagai presiden mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar untuk Badan Eksekutif Mahasiswa ke depannya? Jadi bagaimana harapannya begitu? Yang pertama untuk harapannya saat saya menjabat seperti sekarang ini, saya membawa evaluasi dari kongres sebelumnya, di mana di situ adalah banyak pelajaran-pelajaran yang dapat saya petik, pelajaran-pelajaran yang dapat saya menjadikan acuan bagaimana agar kiranya tidak terlaksana ataupun tidak terulang kembali di saat saya menjabat sebagai presiden mahasiswa sendiri. Jadi untuk BMPKM ke depannya semoga makin jaya selalu, makin terkenal di lingkup nasional maupun internasional. Amin. Dan juga untuk semoga program kerjanya bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Makassar. Mungkin hanya itu dari saya. Oke, jadi tadi banyak sekali ya informasi-informasi yang sudah kita dapatkan tentang presiden mahasiswa itu sendiri dan juga tentang Badan Eksekutif Mahasiswa, bahkan juga di Poltekkes Kemenkes Makassar. Ya, untuk presiden mahasiswa sebagai narasumber kita kali ini mungkin sudah cukup ya untuk podcast kali ini dengan judul Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar dan juga sejarahnya. Ya, sekian dari saya Firman Syalahia sebagai host dalam podcast kali ini dan juga bintang tamu presiden mahasiswa yang sempat hadir pada podcast kali ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen dan juga share di channel kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.